Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan merepresentasikan materi tentang peran dan tujuan pembangunan jalan rel kereta dalam meningkatkan transportasi massal di Indonesia. Next. Saya Ahmad Rohadi. Saya Tegur Afliyainuddin. Saya Muhammad Raiswanto. Saya Usman. Saya Satrio Hidayat. Latar belakang. Indonesia adalah negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, di mana mayoritas penduduk tinggal di kawasan urban yang padat. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat memicu meningkatkan permintaan akan transportasi massal. Moda transportasi berbasis jalan seperti mobil dan motor mendominasi, namun dominasi ini menciptakan tantangan besar seperti kemacetan yang parah, tingginya angka kecelakaan, dan peningkatan emisi karbon yang signifikan. Polusi udara yang Polusi udara menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di kota-kota besar. Data menunjukkan bahwa emisi karbon dari transportasi menyumbang hingga 23% dari total emisi di Indonesia. Dalam konteks ini, transportasi berbasis rel kereta menawarkan solusi yang efisien, berkapasitas besar dan ramah lingkungan. Infrastruktur rel dapat mengakomodasi penumpang dalam jumlah besar, mengurangi mengurangi tekanan pada jalan raya dan secara signifikan menekan emisi karbon. Yang kelima ada tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Dengan jalan rel, kereta memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan efisien antar kota-kota besar dengan daerah pinggiran dan rural. Ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Dengan waktu-waktu yang mungkin ramai seperti dalam keadaan Natal, kereta api dapat mengangkut ribuan penumpang dalam satu perjalanan sehingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang berada di jalan raya. Lalu mengurangi polusi udara dengan memanfaatkan kereta listrik atau teknologi berbasis energi bersih lainnya. Transportasi rel dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan, lalu meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu. Dengan menggunakan kereta, perjalanan menggunakan kereta api ini memiliki waktu tempuh yang lebih pasti dibandingkan moda transportasi berbasis jalan yang sering terhambat oleh kemacetan seperti jalan yang berada di jalan tol, apalagi di musim Natal sehingga ramai kendaraan pribadi. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu infrastruktur rel dapat membawa akses pasar baru, mempercepat distribusi barang, dan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi serta operasional. Peran jalan rel dalam transportasi massal. Yang pertama, efisiensi energi. Kereta api membutuhkan konsumsi energi yang lebih rendah per penumpang dibandingkan moda transportasi lainnya seperti bus atau mobil pribadi. Yang kedua, kapabilitas angkut. Kereta api dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara bersamaan. Misalnya satu rangkaian kereta MRT dapat mengangkut dari 1.000 penumpang, jauh lebih efisien dibandingkan puluhan bus atau ratusan mobil. Yang ketiga, penyedia koneksi antar wilayah. Rel kereta memungkinkan koneksi langsung antara kawasan urban
suburban, dan rural, mendukung pengembangan ekonomi lokal di daerah-daerah yang sebelumnya sulit diakses. Next. Selanjutnya adalah keuntungan transportasi rel kereta. Yang pertama adalah ekonomi. Transportasi rel memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi berbasis jalan. Biaya per penumpang juga lebih murah, membuatnya lebih terjangkau untuk masyarakat umum. Yang kedua adalah lingkungan. Kereta api memiliki emisi karbon hingga 30% lebih rendah dibandingkan transportasi berbasis jalan raya. Penggunaan kereta berbasis listrik dapat lebih menekan emisi karbon. Yang ketiga adalah sosial. Keberadaan kereta api dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di jalan raya. Selain itu, transportasi massal berbasis rel memberikan pilihan yang lebih aman, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan dalam pembangunan jalan rel. Apa saja sih tantangan dalam pembangunan jalan rel? Yang pertama yaitu pendanaan. Pendanaan proyek pembangunan rel kereta membutuhkan investasi besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pembelian kereta, dan teknologi pendukung lainnya. Yang kedua, pembebasan lahan. Hambatan utama di pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pembebasan lahan yang sering memakan waktu lama akibat penolakan masyarakat dan prosedur hukum yang rumit. Tantangan yang ketiga yaitu pemeliharaan infrastruktur. Rel yang ada membutuhkan modernisasi agar kompatibel dengan kereta modern. Banyak jalur rel di daerah masih menggunakan teknologi lama yang beresiko terhadap keselamatan dan efisiensi operasional. Tantangan yang keempat yaitu kesadaran masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya transportasi massal seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek. Next. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Yang pertama adalah kolaborasi pemerintah dan swasta. Melalui skema Public-Private Partnership atau PPP, pemerintah dapat berbagi risiko dan biaya dengan sektor swasta, mempercepat pembangunan dan operasional proyek. Yang kedua adalah modernisasi infrastruktur. Peningkatan teknologi rel dan sistem kereta dapat memastikan efisiensi operasional serta keselamatan pengguna. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat transportasi massal berbasis rel seperti hemat waktu, ramah lingkungan, dan mengurangi kemacetan. Yang keempat adalah digitalisasi. Sistem tiket elektronik dan aplikasi jadwal kereta dapat meningkatkan kenyamanan pengguna serta mempercepat adopsi transportasi rel. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, pembangunan jalan rel kereta memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas transportasi massal di Indonesia dengan keunggulannya dalam efisiensi, kapasitas angkut, dan dampak lingkungan. Kereta api menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah transportasi di Indonesia. Yang kedua, tantangan yang ada seperti pendanaan dan pembebasan lahan dapat diatasi melalui kerjasama yang erat antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, dengan investasi jangka panjang di sektor transportasi rel, Indonesia dapat mencapai transportasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mencakup
pertumbuhan ekonomi nasional. Transportasi massal berbasis rel bukan hanya solusi transportasi, tetapi juga investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.